Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silat tradisi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasabeni, biasa dipanggil Bang Ben. Kali ini saya diundang oleh Kampung Silat Jampang, sebuah komunitas yang mengumpulkan 53 perguruan pencak silat tradisi di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk melestarikan silat tradisi. Saya dari Gerak Gulung Budidaya Ti Pajajaran yang sebelumnya diampu dan diasuh oleh almarhum Abah Awang. Kali ini kita akan membabar beberapa gerak jurus dan aplikasi dari jurus-jurus Gerak Gulung Budidaya Ti Pajajaran. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu Gerak Gulung Budidaya. Gerak Gulung Budidaya ini dahulu diturunkan secara bapak ke anak, sehingga perkembangannya memang tidak terlihat di masyarakat, tidak seperti perguruan-perguruan silat lainnya, karena secara turun-temurun. Awalnya yang mengembangkan silat ini adalah Eyang Sarean, yang makamnya ada di Masjid Kuba di Sukaraja. Eyang Sarean saat itu memegang gulung mau. Kemudian diturunkan kepada putranya yang bernama Yang Guru Haji Abdullah. Yang Guru Haji Abdullah ini merasa bahwa gulung mau terlalu luas, sehingga dia melakukan sholat istikharah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perkembangan GGBD ini seperti apa, sehingga dapat wangsit atau dapat ini bahwa seorang bayi yang sedang berjalan waktu itu, sehingga gulung maung ini dibudidayakan oleh beliau, atau dibudidayakan ini dalam arti menjadi tidak lebih luas, menjadi lebih manusiawi. Artinya gerakan-gerakannya sudah tidak seperti hewan harimau pada umumnya, tapi tetap menggunakan prinsip-prinsip harimau. Yang Guru Haji Abdullah bin Uwid Syafi'i kemudian menurunkan kembali kepada anaknya hingga terus ke bawah sampai ke Wahoris. Pada zaman Wahoris juga sebetulnya sudah GGBD ini sudah mulai terbuka, karena sudah banyak juga beberapa masyarakat yang belajar pada Wahoris, sehingga waktu zamannya Wahoris itu juga sudah banyak yang ditunjuk sebagai rakawira selain Kang Awang. Ada almarhum Kang Ayus, ada Kang Dani, ada Kang Heri Batra, sama Kang Awang. Di antaranya 4 itu. Mencari wangsit dari itu, akhirnya yang Guru Haji Abdullah merumuskan beberapa jurus-jurus dan jurus dari Gerak Gulung. Jadi Gerak Gulung itu terdiri dari 8 gerak jurus, 8 gerak pukul, ada sekitar 23 lelangkahan, dan sekitar 25 faham. Jadi itu istilah-istilah di Gerak Gulung, ada jurus, juga ada disebut faham. Faham ini maksudnya faham jadi gerakan sekaligus jadi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, nanti kita akan langsung praktek saja di lapangan rumput biar lebih enak seperti apa gerak jurusnya. Lalu kita juga akan mengetahui prinsip-prinsip apa yang ada di Gerak Gulung. Jadi yang jelas di Gerak Gulung itu menerapkan prinsip-prinsip, salah satunya yang disebut
Tenang Ludeng Tayaka Gimir. Nah, itu sebuah siloka yang bahwa kita itu harus berani tanpa rasa takut. Kemudian dalam melakukan eksekusi juga kita memiliki istilah bahwa kudu awas cepat wani. Jadi kalau kita melakukan eksekusi, ketika kita menghadapi sebuah serangan, itu kita harus awas, cepat, dan berani. Jadi ada beberapa siloka yang kita pegang. Nah, dari siloka itulah kita menerapkan ke dalam sebuah jurus. Nah, kita akan mengetahui sebentar lagi. Budidaya bersama rekan saya, Bang Ade. Oke, langsung saja. Tidak usah berlama-lama, kita akan mulai memperagakan. Di gerak gulung ada yang namanya jurus salancar atau disebut juga sodoran. Ini adalah gerak jurus yang menjadi inti dari gerak gulung budidaya. Seperti apa jurusnya? Mari kita peragakan. Posisi badan harus selalu rileks. Jadi tidak ada yang keras di tubuh. Lalu kita mulai berjalan seperti ini. Ya, terus nafas biasa. Oke, cukup. Ini kita sebut jurus salancar. Jurus salancar ini memiliki 3 posisi sebetulnya. Ada posisi berdiri, ada namanya posisi setengah gulung dengan kaki lebih lebar terbuka, dan posisi gulung. Posisi gulung seperti ini. Nanti kita dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu. Sementara kita perkenalan dahulu. Lalu jurus kedua ada yang disebut salancar potong. Mari kita praktekkan jurusnya seperti ini. Posisi sama seperti salancar biasa. 1, 2, ada jurus potongnya. Kita memotong. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
3. Kita percaya bahwa setelah kematian ada 3. Nah, ini adalah jurus lontar potong. Selanjutnya, dalam gerak gulung budidaya juga ada jurus pukul. Jurus pukul di gerak gulung budidaya ada 2 jenis yang disebut lurus Toledogan dan bedelang. Perbedaannya hanya kalau bedelang 2 kali, 3 kali, 4 kali pukulan. Baik, kita peragakan untuk mempersingkat waktu. Jurus Toledogan. Ini lalu lempar, putar. Jadi setiap digerak gulung adalah ada putaran, tarik. Putar, tarik. Oke, dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini bisa. Yang kedua ada yang disebut jurus bedelang. Bedelang itu maksudnya menjual beberapa kali pukulan. Jadi kita bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali semampunya. Baik, kita peragakan 2 kali dulu. Seperti sama seperti tadi, 1, 2, tarik. 1, 2, tarik. Tetap dengan menggunakan tali putaran tangan tujuh dan menggunakan tenaga ujung. Bisa juga 3 kali, 4 kali. Bagaimana kalau 3 kali? 2 kali, 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3. Seperti itu. Selain jurus pukulan, gerak gulung juga memiliki beberapa jurus tendangan. Kali ini kita akan memperkenalkan namanya jurus sepak leang. Sepak leang. Mari kita langsung saja prakteknya. Seperti ini. Posisi selalu dari posisi gantungan air. Dan posisi selalu rileks. Masuk. 1, tar, tangan berubah. 2, turun. 3, turun. 4. Oke.
pengertian beberapa jurus dari gerak gulung. Kita akan membedah satu persatu dari jurus-jurus ini, bagaimana aplikasi-aplikasinya. Namun sebelum kita mulai, ada hal juga yang penting di dalam gerak gulung. Selain kita memiliki jurus, kita juga harus memahami langkah. Jadi untuk melakukan sebuah aplikasi, kita memerlukan peralatan lain selain jurus yang tadi, yaitu langkah. Yang saya sebut tadi di awal ada sekitar 23 langkahan. Sekarang kita akan memperagakan beberapa langkahan. Yang pertama adalah disebut langkah siger, samping kiri, samping kanan. Tapi posisi tangan kita mengikuti posisi menggunakan langkah asal. Langkah asal adalah gini. Jadi kita ke sana siger, 1, balik lagi, 2. Ada langkah. Kemudian juga kita mengenal namanya langkah siger gigir. Ke arah sana. Seperti ini. Balik lagi. 2. Nah, 2 langkah ini adalah langkah yang penting untuk melakukan eksekusi aplikasi. Selain itu, kita juga memiliki ada yang namanya beberapa paham. Ada yang disebut paham dangong, paham campaan, dan macam-macam lagi. Nanti kita sambil praktek, kita akan tunjukkan beberapa paham lingkupan, juga beberapa teknik di gerak gulung. Oke, baik, kita bedah satu persatu dari jurus pertama, jurus selancar. Baik, jadi dalam jurus selancar, pergerakannya adalah seperti ini. Nah, oke. Sebenarnya apa fungsinya? Jadi di dalam gerak gulung budaya, sifatnya adalah kita tidak ada tangkisan, sehingga bela diri gerak gulung budaya adalah bela diri yang berfokus pada menyerang batang. Batang ini dalam arti adalah tubuh. Sehingga ketika kita diserang, kita juga langsung menyerang. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita gunakan jurus 1, selancar seperti ini kan. Jadi ketika diserang, nah kita langsung gini. Jadi yang diserang ada ini. Bisa juga tangan bisa ke sini, bisa ke sini. Bagi gambaran umum seperti itu. Jadi jurus selancar itu sederhana, namun sangat mematikan. Bila diserang langsung, nah jari-jari bisa bermain di mata. Oke. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Kalau misalnya kita menyerang seperti tadi, nah setelah ini sebenarnya kita bisa dilanjutkan dengan menggunakan paham. Paham yang dipakai bisa rungkupan. Seperti apa? Bentuknya seperti ini. Kita ambil. Tarik sini. Ini tangan, kita bisa tarik. Nah, gitu. Ini disebut sekali lagi, ini disebut paham rungkupan. Ini kita masuk dulu. Tarik, jatuhkan. Lalu kita masuk ke jurus 2. Jurus 2 ini selancar potong. Ini jurus selancar, ada jurus potong. Jurus potong seperti ini. Bisa dipukul. Nah, kita langsung mari. Ini seperti tadi. Tarik. Sama, tangan kiri juga gitu. Pukul. Nah, ini gini. Ini tarik. Kita dijaga di siku. Karena siku ini biasanya dia sering nyelonong kemari. Biar nggak nyelonong kita naikin. Nah, seperti itu. Itu selancar potong. Lalu yang ketiga, jurus balai doga. Penggunaan jurus balai doga ini bisa kita kombinasikan dengan langkah. Bisa dengan langkah siger, atau siger gigi. Bagaimana aplikasinya? Baik, seperti ini. Tuh. Nah, langsung. Pukul. Nah. Oke. Demikian pula kalau kita ke arah sebaliknya. Kita gunakan langkah siger gigi. Pukul. Nah, ini pakai dedelan. Pukul.
seperti itu. Kalau beberapa kali bisa. Selanjutnya, jurus selanjutnya adalah jurus sepak leang. Sepak leang ini tendangan. Tapi dalam gerak gulung budidaya, penggunaan tendangan ini tidak diobral. Dalam artian, kita menggunakan tendangan ini tidak dalam posisi musuh saat siap. Karena ibaratnya kepala itu kan mutiara. Dia harus dibawa ke bawah dulu, baru disepak. Jadi lawan kondisikan dalam kondisi dia dalam kondisi tidak siap. Misalnya seperti ini, misalnya dia pukul. Nah, kalau ini kita bisa naik ke sini, kita tarik jurus besot. Nah, naik ke atas bisa. Ini sama. Atau kalau mau dari dalam, pukul, kita ngelangkah dulu ke sana. Langkah ke sini, baru kita masuk. Ya. Posisi dalam menendang untuk gerak sepak leang ini, bahu tidak boleh mendungkuk, tapi usahakan bahu harus selalu rata sehingga lawan tidak akan menyangka bahwa kaki kita naik. Jadi seperti ini, tunggu. Nah, bahu tetap rata tapi naik ke atas, dah. Seperti itu. Baiklah, demikian beberapa aplikasi dari gerak gulung budidaya. Saya kira cukup, nanti kita lanjutkan dengan beberapa aplikasi lainnya.